Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Birawan. Lahir di Jakarta 17 Oktober 1971. Saya mau membuat video testimoni untuk Tuan Guru Bagus ya, atau Pak Bagus ya. Jadi latar belakangnya pada tahun 2016, sekitar bulan April tahun 2016, saya kena serangan stroke ringan, di mana ada penyumbatan di otak sebelah kanan. Jadi bagian tubuh sebelah kiri saya itu agak lemah ya, lumpuh. Dan kemudian itu serangan pertama, lalu habis itu jeda berapa bulan, di Oktober saya kena serangan stroke ringan kedua, dan saya sempat dirawat di rumah sakit saat itu. Kebetulan saya saat itu tinggal di Cikarang, jadi saya dirawat di Mitra Keluarga Cikarang. Dan karena ada masalah stroke itu, saya lalu pindah ke Jakarta pada tahun 2016 juga. Saya pindah ke Jakarta setelah Lebaran tahun 2016. Jadi saya juga pada tahun 2017 sempat konsultasi ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta. Dan pada saat itu ya saya konsultasi dengan Dr. Ali Syaraf, dan saya juga sempat di CT scan dan MRI, dan dokter itu menunjukkan bahwa memang ada penyumbatan di otak sebelah kanan saya. Jadi, dan juga dilakukan pemeriksaan darah, tes darah, dan hasilnya waktu itu juga dinyatakan bahwa saya kena polycythemia vera. Jadi sebenarnya itu yang kedua kalinya dokter spesialis mengatakan bahwa saya kena polycythemia vera. Jadi pertama sebenarnya tahun 2016 saya juga sempat konsultasi ke dokter onkologi hematolog spesialis, subspesialis. Itu juga dokter itu subspesialis itu menyatakan bahwa saya kena polycythemia vera. Jadi dia mengatakan bahwa ada mutasi genetik yang menyebabkan kadar Hb saya terlalu tinggi. Jadi semenjak saat itu, setelah saat itu saya dirawat di rumah sakit. Saya tidak dirawat di PON. Jadi waktu dirawat di Mitra Keluarga, saya juga sempat memutuskan untuk melakukan plebotomi atau darah saya dibuang. Dan itu prosesnya sangat menyakitkan ya. Jadi waktu itu saya sempat trauma, saya nggak mau lagi di plebotomi. Jadi semenjak tahun 2016 saya nggak pernah plebotomi lagi, sampai akhirnya saya memutuskan untuk konsultasi lagi di tahun 2022 ini. Dan itu di sini di Rumah Sakit UI di Depok. Tapi selama jeda waktu itu dari tahun 2017 sampai 2022 itu saya juga tetap menjalankan melakukan pengobatan alternatif, yaitu bekam. Dan waktu itu saya direkomendasikan bekam di Jakarta Pusat di Jalan Proklamasi. Kebetulan namanya yang ahli bekamnya itu Pak Agus. Jadi yang ini Pak Bagus, yang itu Pak Agus. Jadi saya sempat lama juga bekam dengan beliau, dengan Pak Agus itu ya, dari semenjak 2017 sampai ya awal 2022 ya. Jadi sebelum akhirnya keponakan saya yang kebetulan adalah muridnya
Tuan Guru Bagus menyarankan saya untuk mencoba ke Tuan Guru Bagus ini, berobat alternatif ke beliau. Jadi saya waktu itu coba aja lah, lagi pula kan ya apa ruginya juga kan, saya juga suka gitu kan dibekam, dan kemudian Tuan Guru Bagus ini juga ahli juga akupuntur kan, jadinya ya oke lah. Jadi ya waktu itu saya coba sebentar. Bulan Juni kalau nggak salah ya. Jadi saya waktu mulai berobat lagi itu ke dokter lagi untuk pemeriksaan itu bulan Juni. Ini apa, Juli ya? Ya bulan Juli. Bulan Juli ini. Jadi kalau kelihatan ini hasil dari tes darah saya waktu saya mulai konsultasi lagi dengan dokter hematolog di rumah sakit UI itu. Jadi dan hasilnya kurang bagus ya, karena di darah saya itu banyak yang kondisinya statusnya tuh high semua, di atas ambang batas maksimal, terutama HB saya yang 17,6. Jadi setelah dari tes darah ini terus saya juga langsung berobat ke Pak Tuan Guru Bagus untuk akupuntur dan bekam. Pada saat itu masih intervalnya saya ke Tuan Guru Bagus itu masih 2 minggu sekali. Terus saya juga mengambil beberapa ramuan herbal dari Tuan Guru Bagus seperti ini, Super Brain, lalu ini HGHT ungu, ya dua itu ya. Dan setelah beberapa kali bekam, saya juga terus tetap rutin untuk cek darah, dan hasilnya itu kadar HP saya turun dari 17,6 ke 17,5. 17,5. Lalu Tuan Guru Bagus bilang berarti ini harus frekuensinya harus ditambahkan ya, jadi kayaknya kurang kalau 2 minggu sekali, jadi kita buat seminggu sekali. Jadi saya seminggu sekali ke Tuan Guru Bagus untuk bekam dan akupuntur. Tapi selain dari itu saya juga rutin ke rumah sakit UI untuk plebotomi, dan itu emang sangat menyakitkan ya. Jadi dari pihak rumah sakit saya juga mendapat obat pengencer darah Ascardia yang 80 mg, ini diminum sehari sekali. Waktu masih 17,6 ya. Terus setelah ini dengan ini turun ke 17,5 juga. Setelah itu lalu saya disarankan untuk setelah 2 kali bekam dengan Pak Bagus yang seminggu sekali intervalnya ya, terus saya cek darah lagi, itu kadar HB saya turun ke 17,2. Dari 17,2 ini itu sama dokter di rumah sakit saya masih disarankan untuk plebotomi ya, dan tapi obatnya saya diganti. Saya jadi disuruh minum pengencer darahnya yang lebih kuat,
yaitu ini kardioaspirin yang 100 mg. Juga untuk menurunkan kadar Hb dan kadar leukosit, saya disuruh untuk mengkonsumsi ini, namanya hidroksiureamedak yang 500 mg. Ini masing-masing dikonsumsi. Yang kardioaspirin saya disuruh konsumsi sehari sekali, 1 kali 1. Kalau yang hidroksiureamedak itu dikonsumsi 2 kali 1. Setelah kadar Hb saya turun ke 17,2, terus obat saya diganti, dan saya juga rutin ke Tuan Guru Bagus untuk bekam dan akupuntur seminggu sekali. Setiap 2 minggu saya masih juga rutin untuk cek darah, dan hasilnya setelah 2 kali bekam, kadar Hb saya turun ke 15,6. Jadi dari 17,2 turun ke 15,6. Jadi ya, perpaduan antara tradisional dan alternatif dan ini ya, modern. Tapi saya yakin sih dalam hati saya bahwa sebenarnya yang memberikan pengaruh paling besar dalam hal ini adalah yang alternatif yang dilakukan oleh Tuan Guru Bagus, yaitu bekam dan akupuntur, serta ramuan herbal yang diberikan oleh yang saya beli dari Tuan Guru Bagus, yaitu Super Brain dan HGHT Ungu. Juga ada, sebentar saya lupa, ada satu lagi. Yaitu ini SC spray, tadi saya lupa. SC spray ini disemprotkan di ubun-ubun, lalu di tengkuk, dan di sepanjang tulang belakang ini sampai ke tulang ekor ya. Itu sehari 2 kali setelah mandi. Itu saya rutin udah lakukan sama beberapa bulan ini. Dan alhamdulillah setelah memakai SC spray ini digabung juga dengan HGHT Ungu dan Super Brain dan bekam yang saya lakukan seminggu sekali dengan Tuan Guru Bagus. Terakhir pada tanggal 12 September saya melakukan tes darah lagi, dan hasilnya kadar Hb saya turun ke 12,3. Jadi dari 15,6 turun ke 12,3. Itu benar-benar terjun bebas ya. Saya kaget sekali waktu itu. Kaget dan senang, karena benar-benar, jadi sekarang malah darah saya kayak terlalu encer mungkin ya, karena batas untuk laki-laki itu kan dari 13 sampai 17, dan saya di 12,3. Saking senangnya saya pada hari itu, hari Senin itu tanggal 12, pulang dari rumah sakit, saya langsung jalan kaki dari Depok ke Pasar Minggu, kira-kira sekitar 11 km. Terus saya jalan sekitar 3,5 jam. Itu saking senangnya tuh. Jadi ya ini ya video testimoni ya, untuk diri benar bahwa emang pengobatan alternatif yang diberikan oleh Tuan Guru Bagus serta ramuan yang diracik oleh Tuan Haji ini memang benar-benar bermanfaat dan efektif ya. Jadi oke, saya kira saya cukupkan dulu deh itu testimoni saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lupa. Maaf. Sebelum saya lupa, ini masih hidup kan? Oh, masih. Testimoni nggak lengkap ya kalau nggak ada disclaimer ya. Jadi saya untuk disclaimer, rekaman ini saya buat single take, jadi saya nggak ada retake sama sekali, nggak ada take 2 atau take 3, 4 sampai 100, nggak ada. Jadi kalau ada salah kata saya mohon maaf. Tapi semua yang saya sebutkan di sini dan saya katakan di sini adalah benar-benar dari hati. Saya jujur, demi Allah saya bersumpah. Nah, ini semua ada benar-benar kenyataan, fakta, nggak ada hoax. Ini saya jujur benar-benar. Dan saya emang benar-benar rekomendasikan kalau mau berobat alternatif ke Tuan Guru Bagus dan mengkonsumsi ramuan produk dari Tuan Haji. Ini emang benar-benar bermanfaat ya untuk kesehatan. Dan kalau emang kesannya ini endorse, ya emang saya endorse karena emang bermanfaat ya. Dan saya juga melakukannya secara sukarela, saya nggak dapat apa-apa dari ini. Saya juga kalau memakai jasa Tuan Guru Bagus ya tetap bayar, dan kalau saya beli ramuannya tetap bayar juga, jadi saya nggak dapat apa-apa yang gratisan gitu. Jadi ya semudahan memang ya kalau memang dirasa informasi yang saya berikan ini, sebelumnya terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Kalau informasi yang saya berikan ini Anda rasakan bermanfaat, silahkan video ini di share, diviralkan ya seluas-luasnya. Baik, terima kasih. Sekali lagi sampai sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.